Apa aja kunci sehatnya? Berikhtiar. Kalaulah badan kita sehat, ibadah menjadi kuat, ibadah menjadi banyak. Kalau lutut yang sakit, sholat tak lagi tegak, pakai kursi. Kalaulah kepala yang sakit, sholat tak lagi khusyuk, tak lagi konsentrasi. Kalaulah pinggang yang sakit, sholat mungkin kita dalam keadaan tidur. Nah, ibu semua ini kan usianya di atas 17 tahun ya Bu? Di atas 17 tahun. Yang pertama, untuk berikhtiar kita sehat. Diniatkan Bu, kalaulah aku sehat, aku gunakan badan ini untuk beribadah kepada Allah. Nah, kunci sehat yang pertama nih Bu, makan yang sehat, makan makanan yang sehat. Apa aja Bu? Buah dan sayur. Nah, ikan, protein, Masya Allah. Hari tua ini sangat dibutuhkan banyak oleh protein. Mbak Retno tidak sanggup kami beli ikan, tidak sanggup kami beli ayam. Protein terbaik telur ayam kampung. Satu hari usahakan 1 telur ayam kampung untuk yang berumur di atas 40 tahun. Karena untuk menjaga protein massa otot agar tulang tak mudah rapuh. Kenapa umur 45 tahun pasien di rumah sakit itu yang paling laris dokter ortopedi, dokter tulang. Pasiennya kebanyakan perempuan dengan keluhan sama sakit lutut dan sakit pinggang. Kenapa Bu? Karena perempuan dipakai untuk hamil, dipakai untuk menyusui. Jadi habis kalsium awak obok dan untuk anak awak. Sebegitu besar pengorbanan seorang ibu. Nah, jadi untuk mengganti kalsium-kalsium yang bilang tadi, makan makanan yang sehat. Diusahakan real food, tidak diolah dengan banyak macam-macamnya. Makanan real food taklah harus mahal. Di lingkungan rumah kita banyak kita temuin. Bisa kita kenal dengan jahe, kunyit yang bisa kita tanam sendiri. Tak ada di sini yang dikata tangan saya panas nggak bisa hidup. Bohong. Allah yang mengizinkan semuanya. Allah yang mengizinkan untuk tanaman itu tumbuh. Jadi kalau kita sudah berprasangka di Allah, tidak akan tumbuh. Ayalah kau berprasangka kayak gitu tak mau aku. Nah, kayak gitu nggak Allah. Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya. Oke, ngemil yang sehat. Mbak Retno jualan seblak juga kok di toko buah. Tapi seblak Mbak Retno itu sehat Bu. 50 macam jenis sayurannya yang saya usahakan sehat. Tapi anak kini Bu, anak SMA, SMP tidak akan mau pakai sayur-sayur. Yang dikejarnya siput-siputan. Padahal badan kita, tubuh kita membutuhkan itu. Dan perilaku kita Bu, Dr. Zaidul Akbar pernah bilang, perilaku kita sehari-hari tergantung apa yang kita konsumsi. Kenapa orang Jogja kalau ngomong gini Bu? Nggih Mbak, nggih mboten napa. Kenapa kalau orang Minang ngomongnya Mbak A kabarnya nih? Nah, karena orang Padang itu tadi suka yang pedas-pedas. Sedangkan orang Jogja sukanya yang manis-manis. Manis-manis gula Jawa. Masakan di Jogja manis-manis. Jadi makanan itu mempengaruhi. Semakin banyak kita makan makanan yang real food, maka badan kita ini akan berperilaku seperti maunya pertumbuhan tadi itu. Saya bawa cemilan real food hari ini. Nanti tolong dibagi-bagi ya. Umi jangan bijak-bijak nih. Ini dia. Ditaruh di sebelah kiri saya dulu ya Mia. Yang ini namanya edamame Bu. Cemilan sehat kaya protein untuk tulang. Allah
Tapi kalau edamame ini hijau, warnanya besar. Silakan yang sebelah kiri saya dicicipin ya. Gimana perasaan ibu kalau ibu-ibu semua lihat ini? Senang kan? Adem kan? Adem kan bu? Sesimpel itu, ubi sama jagung, murah, karbohidratnya tinggi, tapi males ngerjainnya. Ya bu? Kalau yang ini potongan buah. Seneng nggak bu lihat yang kayak ginian? Seneng. Warna-warni buah disiram dengan minyak wijen, dikasih habatus sauda. Nah kita kasih sebelah kanan saya dulu ya. Oke, dijajarkan tolong ibu ya. Yang ini dijajarkan ibu. Menjelang saya selesai kajian harus habis. Oke. Kemudian selain makan buah dan sayur, kita harus juga suka dengan rempah dan rimpang. Kita harus kenal bu, rempah dan rimpang itu ciptaannya Allah. Portugis, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun sehingga membangun negara Belanda yang kaya raya. Itu dari mana uangnya bu? Dari Indonesia. Di Maluku orang itu mengambil tentang rempah-rempah kita. Sedangkan kita orang Indonesia generasi zaman sekarang tidak mau menggunakan rempah-rempah kita. Ayo bu dikenal lagi. Saya hari ini banyak tumbang bawa kunyit putih, bawa tepung mangga, bawa kayu manis Cina. Nanti agak meleset, Mbak Retno ini ceramah apa kita nih? Kok bawanya buah-buahan, bawanya rempah-rimpangan? Karena bu, Islam itu indah. Islam itu mengajarkan sehat. An-nazafatu minal iman. Islam itu mengajarkan kebersihan. Kalau badannya sehat, mensana incorpore sano. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Kalau badan kita tubuhnya kuat, kita menghadapi apapun masalah di dunia ini insya Allah kuat. Nah di sini saya bawa tentang kunyit putih. Mungkin sama ibu-ibu semua masih aneh tentang putih. Siapa yang di rumahnya rutin tentang membuat wedang rempah dan rimpang? Yang di rumahnya ada yang membuat wedang rempah dan rimpang setiap pagi atau setiap hari? Oh, ibu ketua rupanya. Monggo ibu ketua dijemput. Monggo ibu ketua. Oke. Hari ini ibu ketua dapat jambu merah. Jambu merah ini manfaatnya untuk meningkatkan hemoglobin darah. Yang lemes-lemes semakin ngomong ke ketua sama ibu ketua. Kalaulah kita sudah tua bu, yang lemes-lemes itu semangat lagi staminanya, enggak payah-payah, minum, makan buah-buahan yang merah-merah. Kemudian yang di samping rumah ibu banyak bu, serai. Nah hari ini saya bawa olahan tentang wedang seni. Nah, pakai gula batu dicampur dengan jahe. Memang gak enak, tapi serai ini untuk tulang. Semakin banyak ibu mengkonsumsi serai, insya Allah tulangnya akan kuat. Oke. Kemudian yang ini saya bawa tentang kayu secang. Kayu secang ini untuk asam urat dan kolesterol. Siapa di sini yang asam uratan? Nah, banyak tunjuk tangan, nah. Banyak asam urat. Banyak asam urat nih. Banyak asam urat bu. Nah, banyak semuanya. Iya nanti kita di ini
depan. Nanti kalau saya jalan nggak kalau waktunya nih Bu, masih banyak bahasan. Ayo siapa yang mau dijemput? Tentang asam urat, kayu secang, jahe, kapulaga, bunga lawang. Yang bikin merah ini warna dari kayu secang. Waktu yang tersisa nih Bu, belajarlah lagi mengenali ciptaan-ciptaan Allah. Ada wedang rempah dan limpah. Sebanyak ini kita memang monggo Ibu. Sama. Sejauh ini paham Bu tentang makanan sehat? Paham? Mulai besok bisa ya mengkonsumsi rempah-rimpangan, makan yang real food, sayur dan buah-buahan. Kemudian selain makanan sehat, untuk ikhtiar menjaga badan agar tetap kuat, yang kedua olahraga. Kalaulah olahraga di bawah 40 tahun itu, silakan olahraga lompat-lompat, selagi tulang makin masih kuat. Tapi kalau kita ini olahraga yang sudah tua ini apa Bu? Pertama, apakah hanya cukup dengan jalan kaki 5 kilo setiap hari? Tidak. Ada berenang, kemudian ada squat, kemudian ada senam pernafasan. Semuanya itu Ibu bisa lihat banyak kalau kita mau belajar Bu. Kenapa Ibu walaupun tua harus tetap olahraga? Mbak Retno, jalan dari depan ke belakang setiap hari loh saya ini. Muterin rumah itu bekerja setiap hari. Itu berbeda Bu. Berbeda ya. Itu beraktivitas, bukan berolahraga. Kalau berolahraga contoh untuk Ibu yang 45 tahun ke atas. Duet kita nih. Sekuat Bu. Sejajarkan kakinya. Dan kayak Ibu PKK saya nih Bu. Tua. Sejajarkan kakinya squat. Kayak gimana squat itu? Boleh pakai beban tangannya ini megang dengan bawah atau tidak? Bisa makan. Satu. Setiap hari selama seminggu 3 kali. Hitungan 50 kali. Kalau nggak bisa 50 kali, hari pertama 10, hari kedua. Semakin bergerak kakinya, semakin mengurangi osteoporosis. Berapa ya? 1, 2, gila gimana? Bisa jalan Bu? Bisa. Kemudian yang senam manula. Kalau senam manula itu senam pernafasan. Kalau kami yang masih muda ini masih semangat aja Bu, olahraga aerobik kami, lompat-lompat kami, pilates kami. Tapi kalau untuk 45 tahun ke atas pilih-pilih